Halo Ancol Lover, sekarang saya ada di tempat yang sangat indah, yaitu di New Resto. Ada swimming poolnya, taman yang bagus, cuaca yang bagus, wow, luar biasa tempatnya. Ancol Lover kalau mau ke Ancol, mampir ya ke New Resto ya, karena sudah tempat juga beristirahat. Nah, kali ini Ancol TV akan punya program yaitu Ancol Coffee Morning, di mana kita akan wawancara orang-orang yang terlibat dalam pengembangan di Ancol ini. Dan apa, bagaimana, ikuti terus channel ini. Dan karena Ancol TV Smart and Fun. Salam. Halo Ancol Lover. Sekarang saya ketemu dengan seorang yang muda bergairah dan beliau ini adalah penerus di Ancol. Nah, siapa dia? Mari kita kupas bersama. Nanti Ancol Lover bisa mengikuti terus channel ini karena nanti banyak hal yang akan dilakukan oleh beliau. Dan tentunya kami ingin supaya Ancol Lover juga mengerti program yang akan datang. Selamat pagi. Pagi. Dengan Pak Edi. Ya. Ya. Pak Edi sekarang jabatannya Pak Edi ya? Saya sekarang di Direktur Operasi dan Bisnis di Taman Impian Jaya Ancol. Ya, anak usahanya pembangunan Jaya Ancol. Betul. Ya. Jadi Ancol sebenarnya sekarang mengembangkan saham ya Pak? Iya. Karena kita tahu ke depan lebih sulit. Iya, iya. Dan tentunya tugas dari Pak Edi. Nah, Pak Edi, saya terakhir itu Ancol TV wawancara dengan Bapak di Atlantis kalau nggak salah ya. Nah, yang waktu apa promosi Apa Crazy atau Crazy, Dragon? Pak, Ya, ya. Nah, Pak, kami semua di Ancol Lover pengen tahu Pak, karir Bapak dari awal bagaimana sih Pak? Mau Pak diceritakan Pak? Ya, kayaknya waktu cepet banget ya. Ya. Pak Maruli ya, kayaknya sudah hampir lebih 20 tahun saya ternyata di Ancol ya. Saya masuk 2001 ya. Betul. Di angkat 2003, tapi saya sebenarnya lebih banyak dulu awalnya di perencanaan ya, di teknik ya. Betul. Ya, saya masuk di perencanaan, terus beberapa tahun, terus pindah ke pengembangan bisnis. Terus terakhir saya pindah ditarik ke operasional. Pertama kali saya di operasional itu di Atlantis tahun 2015. Iya. Jadi bisa dibayangin tuh saya dari 2001 sampai 2015 saya di teknik nih, di perencanaan, di pengembangan bisnis ya, di back office. Nah 2015 saya di challenge nih, di challenge ya jangan cuma bisa ngedesain doang dong. Apa yang didesain tuh gimana caranya bisa ngasilin duit. Makanya saya pindah ke operation di Atlantis 2015 sampai 2017. Ya cukup challenging sih ya, karena memang biasanya kita otak-atik gambar, kita suruh cari duit ya. Apalagi kan waktu itu memang semuanya full independent unit nih. Betul. Mulai dari marketingnya, semuanya, pemeliharaan segala macam semuanya di unit. Nah, jadi ya cukup banyak belajar sih. Makanya buat teman-teman muda nih, kalau misalnya ada kesempatan untuk coba di operation gitu ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa karena kita belajar bisnis di situ gitu ya. Betul. Kita mulai bisa ngatur orang, gimana caranya dapat duit, gimana caranya ngelola duit, itu semuanya kita belajar di situ ya. Itu pengalaman besar bagi saya tuh di Atlantis. Terus saya pindah ke Dufan di 2017 ya. 2017 sampai 2019 ya, hampir 2 tahun lah. Ya, saya juga belajar ya karena miniaturnya semuanya Atlantis ya, karena Dufan mungkin sama dengan Atlantis cuma skalanya lebih besar nih, Pak Marul ya, lebih besar. Targetnya juga lebih besar gitu, karena memang bebannya juga lebih besar karena kita semua tahu nih Dufan nih tulang punggungnya Ancol nih. Kalau Atlantis itu misalnya turun 50% mungkin nggak begitu pengaruh sama Ancol ya, tapi Dufan turun 10% aja itu langsung pengaruh. Iya. Ancol langsung bergejolak gitu begitu Dufan turun 10%. Makanya cukup challenging di Dufan. Makanya alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman semua, dari semua pihak, baik itu di service maupun operasional, kita bisa survive di 2019. Bahkan kalau boleh dibilang 2019 itu pencapaian tertingginya Ancol nih. Iya, waktu di rekreasi. Terus di 2019 kayak saya pindah lagi nih, balik lagi ke service, ke procurement. Iya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya di sini kita untungnya di Ancol kita, Pak Maruli, kita bisa muter nih, kita bisa muter, iya, kita bisa dapat ilmu banyak, ya. Jadi selain operation, kita juga secara service juga kita juga bisa belajar juga. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita desain itu mudah-mudahan bisa diterima oleh operasional, karena kita nature-nya di operasional kita jadi lebih tahu nih dengan kita sudah pernah di operation gitu. Jadi menguasai semua ya Pak ya? Iya, nah
Itu terakhir saya di procurement. Nah, terakhir saya dipercaya oleh manajemen untuk pegang Taman Impian Jaya Ancol bersama Pak Budi Arianto gitu. Mulai di 2001 kemarin gitu. Nah, Pak, saya rasa padat banget, Pak. Ya. Kami ini juga Ancol Lover dan teman-teman yang lain, apa sih Pak yang membuat Bapak ya memang waktunya sudah harus berada di posisi top up ya Pak. Nah, apa Pak yang menjadi, apakah kerja terus loyal atau gimana? Prinsipnya apa Pak di kerja itu? Ya prinsipnya kerja keras aja, kerja keras maksudnya ya kita benar-benar kita bekerja untuk Ancol aja deh. Maksudnya kita untuk Ancol semua visi misinya ya visi misi Ancol yang kita jalanin itu. Jadi apa namanya, nggak usah berpolitik lah pokoknya. Iya. Iya, kita kerja untuk Ancol aja. Ya saya yakin banyak orang Ancol tuh jiwanya tuh Ancolmen ya. Ancolmen. Memang semua pekerjaan nggak bisa semuanya dinilai pakai uang ya kalau menurut saya. Jadi misalnya lingkungan kerja juga ikut mempengaruhi orang untuk tetap di suatu tempat. Kerjaannya seperti apa juga mungkin yang membuat orang tetap di suatu tempat. Jadi nggak cuma semata-mata apa namanya karena suatu apa namanya value tertentu gitu. Dan sekarang Bapak adalah top up ya. Ini menurut saya Pak, Ancol sedemikian dari Sabang sampai Merauke ini Pak. Itu luas ya Pak. Nah Pak, di tahun 2022 ini apa Pak yang menjadi program dari tim dari ini? Iya. Ya karena kita memang kalau boleh dibilang kita di 2020 itu ya, itu kita ibaratnya baru saja dipukul jatuh nih, terkapar ya. Biasa kita siapa sangka sih Ancol yang dulu kalau orang bilang bahkan krisis moneter di 2098 aja kita masih bisa survive ya. Tapi kita seolah-olah nih dipukul jatuh KO nih 2020. Nah sekarang kita mencoba untuk bangkit lagi gitu ya, mencoba bangkit lagi. Jadi 1,5 tahun kita tidur. Harapannya sih di 2022 ini mungkin ada beberapa apa namanya harapan ya. Jadi harapannya sih kita bisa rebuild gitu, maksudnya membangun kembali apa-apa yang kita belum selesaikan gitu ya. Kayak misalnya mungkin yang jelas di depan mata kita punya rencana kayak bird park gitu ya. Ada Masjid Apung, terus ada Symphony of the Sea yang belum selesai. Itu mungkin harapan kami juga di 2022 ini bisa selesai gitu ya. Jadi apa-apa PR-PR kita yang selama ini kita postpone nggak kita selesaikan karena adanya pandemi ini, harapannya bisa kita lanjutkan ya. Nah terus mungkin kita yang kedua mungkin dari kami dari operasional sudah pasti reopening semua. Jadi memang kalau misalnya Pak Maruli lihat semuanya memang sudah buka gitu. Cuma memang secara produk bisa jadi belum semuanya buka nih. Kalau Pak Maruli ke Dufan atau ke Ocean Dream Samudra atau ke SeaWorld atau ke Atlantis belum semua full tuh. Iya, karena memang pertimbangan operation sama pertimbangan protokol sih ya. Kayak Dufan misalnya kenapa Ice belum dibuka, itu ada pertimbangan operasional sama pertimbangan protokol kesehatan. Karena kita harapannya kita kalau di Dufan itu semua antrian kita harapannya bisa di luar semua. Jadi di dalam orang tinggal naik wahana, jadi secara confident orang untuk protokol kesehatan orang lebih nyaman. Ya terus memang ada beberapa pertimbangan operasional juga memang belum kita buka. Harapan itu semua kita buka semua di 2022. Terus di Ocean Dream Samudra juga ada beberapa wahana juga belum kita buka seperti teater 4 dimensi gitu. Karena ya rencananya kita 2022 rencananya kita semua open, termasuk yang di Atlantis sekarang. Di kolam Dragon itu memang belum kita buka juga tuh Pak Maruli. Jadi memang kita sudah buka cuma baru sampai kolam tanding tuh, yang di kolam Riam Jeram sama Dragon Slide itu memang belum kita buka. Jadi harapannya 2022 ini tahun apa namanya kita membangun kembali lah gitu istilahnya ya. Jadi yang proyek-proyek baru ya harapannya bisa selesai, yang selama ini dipostpone sama wahana-wahana yang apa namanya yang selama ini belum kita buka, harapannya sudah bisa kita buka kembali gitu. Dan itu memang tugas berat ya Pak. Iya. Sangat luar biasa protokolnya Pak. Dan itu ya kita ya cari aman, cari apa, tapi itu baru jalan ya Pak ya. Iya karena kan kita mesti tahu nih misalnya pengunjung kita juga belum banyak ya. Ya mungkin 2021 kita tahu lah pengunjung kita masih di bawah 5 juta lah ya. Kondisi masih ya biasa kita kalau 2019 saja sampai 18 juta gitu. Jadi bisa dibayangin penurunan pendapatannya sebegitu besar gitu ya. Jadi memang kalau kami sih di operasional pengennya semuanya ada Pak Maruli ya. Iya.
pinginnya semuanya rapi gitu ya, pinginnya semuanya, bahkan kalau istilah orang-orang itu sampah aja sebelum jatuh ke tanah udah ada yang nadangin gitu ya. Kalau zaman dulu gitu tuh di Dufan, di Taman Impian, saking orang full tuh ya. Jadi sampah tuh belum jatuh ke rumput itu orang udah ada yang nadahin tuh. Ya kalau sekarang ya ya kita sedang menyesuaikan itu ke arah situlah. Jadi harapannya di 2022 itu sudah kembali normal kembali, pengunjung juga kita harapin juga sudah kembali normal kembali gitu. Jadi memang dari tim manajemen Ancol khususnya Taman Impian memang benar-benar nyiapin semua ya Pak. Iya, ya. Dan tentunya semua berkaitan dengan protokol ya Pak ya. Semua itu dikaitkan semua. Iya. Dan tentunya ini kerja keras yang luar biasa. Jadi Ancol Lover siap-siap aja nih. Dari timnya Pak Edi udah nyiapin buat pengunjung semua nih. Itu tentunya buat pengunjung ya Pak. Iya. Bukan karena pasti dong. Pak. Iya. Untuk kesenangan pengunjung ya Pak ya. Iya ya, karena ya seberapa bagus kita kerja, sebagus apapun kita nyiapin, kalau misalnya pengunjung nggak datang ya percuma. Iya, betul. Kalau pengunjung datang terus nggak puas ya percuma juga, Pak Maruli ya. Jadi ya semuanya endingnya tetap pengunjung datang banyak, pengunjung puas, itu aja. Jadi ada reputasinya juga, mereka kembali lagi ke Ancol gitu. Jadi Ancol Lover Pak Edi bertekad untuk menyenangkan pengunjung Ancol ya. Jadi cepat-cepat langkahnya ya, siapin semuanya, liburan ke Ancol aja. Semua dibuka, ada masjid apung, ya, kita lihat di belakang itu udah mulai dibangun. Kemudian ortodesi dikembangin lagi ya Pak. Ada nanti Bird luar biasa. Ya. Dan kemarin saya dilihat Pak, kemarin saya keliling itu semua dalam persiapan, semua dalam persiapan luar biasa. Jadi Ancol Lover pengunjung nggak usah ragu-ragu lagi, liburan langsung ke Ancol aja. Nah Pak, ini yang mungkin agak berat ya Pak menghadapi pandemi ini Pak. Tentunya nanti pasti ada aturan-aturan apa ya. Strategi apa, karena Bapak udah buka semua ya. Seperti apa sih Pak gambaran ke depan kalau ada tetap dengan protokol ini Pak? Ya memang pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya. Ternyata apa namanya, selama ini Ancol kita bilang kuat, bisa ngadepin berbagai macam badai, ternyata rapuh juga gitu. Makanya harapannya sih ya kami mungkin bersama teman-teman semua ya semua level lah di Ancol, baik mulai dari komisaris, direksi maupun staf, karyawan, semuanya kita sama-sama membangun Ancol supaya lebih tangguh ya. Supaya lebih tangguh, bisa ngadepin semua cobaan. Jadi harapannya ya memang nggak hanya tergantung sama rekreasi nih. Jadi harapannya memang mungkin teman-teman dari yang memikirkan strategik memang mungkin sedang memikirkan kira-kira ada bisnis baru apa sih di Ancol gitu. Ya mungkin nggak cuma di Ancol aja nih Pak Maruli. Bisa jadi memang harapannya kita bisa bermain di luar lah. Jadi nggak cuma di Ancol aja. Jadi di Ancol pun juga mungkin kita saya percaya teman-teman juga sedang memikirkan kira-kira bisnis apa lagi selain yang rekreasi gitu. Jadi nggak cuma yang selain mengumpulkan orang, kira-kira apalah. Mungkin banyaklah potensi-potensi yang bisa kita gali di situ gitu ya. Nah, terus dari operasional udah pasti kita menyiapkan dari sisi protokol ya. Betul Pak. Maruli. Jadi memang sekarang kita memang hati-hati nih. Iya. Kalau sepi kita pinginnya rame, tapi kalau rame kita deg-degan nih. Iya, karena jadi sorotan. Karena memang nih teman-teman teman-teman media dari Ancol Lover segala macam ya cukup kritis ya. Kita terima kasih sudah diperingatkan. Jadi sebenarnya kritisi dari teman-teman netizen segala macam itu yang jadi penyemangat buat kita lah. Jadi kita selalu introspeksi kalau misalnya memang ada yang kurang, ternyata memang ada berita kerumunan, yaitu buat introspeksi kita supaya misalnya itu bisa kita perbaiki gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi persiapan ya sudah pasti ya kita ada petugas-petugas Satgas Covid di seluruh unit. Kita coba selalu kerjasama dengan 3 pilar, baik itu TNI, Polri maupun Satpol PP. Jadi yang mencoba mengingatkan pengunjung-pengunjung kita supaya tetap taat protokol kesehatan. Dan ini saya juga terima kasih sama teman-teman karena setiap rapat di Kemenpar maupun di Sparekraf itu Ancol selalu jadi contoh nih Pak Maruli nih. Jadi dari sisi penerapan protokol kesehatan, jadi selalu jadi contohnya contoh Ancol gitu. Jadi memang mungkin terlihatnya sepele ya, cuma ternyata tiap rapat dengan Kemenparekraf yang di pusat, di Kementerian Pariwisata maupun di dinas itu Ancol selalu jadi contoh tuh. Selalu dibanding-bandingkan dengan tempat rekreasi lain bahwa penerapan kita sudah baik gitu. Karena memang secara rutin kita nge-report nih Pak Maruli nih. Nah, teman-teman dari Satgas juga selalu ngasih foto real time, kirim ke mereka, kita selalu report. Dari sisi penerapannya juga kalau Peduli Lindungi juga kita boleh dibilang masih lebih baik dibandingin tempat destinasi wisata yang lain. Jadi
Saya terima kasih sama teman-teman semua sudah bantu kami, bantu Ancol untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu. Jadi Ancol Lover ini beliau sendiri menjamin ya. Jadi semuanya dijamin dengan aman. Jadi nggak usah khawatir lagi ya Pak. Nanti Ancol udah ajak keluarga semua disiapin. Nanti kita akan lihat tuh semua ada batas-batas saya Pak. Peduli lindungi semua terus beli tiketnya online ya Pak. Jadi luar biasa lah. Nanti saya nggak bisa cerita banyak. Nanti kita lihat di lapangan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dan Pak ini semuanya. Saya rasa Ancol pasti membuat yang terbaik buat pengunjung. Nah Pak, yang terakhir dari kami nih Pak. Harapan ke depan Pak setelah ya kita berdoa pandemi ini lewat ya Pak ya. Ancol ke depan seperti apa Pak? Yang pertama yang tadi saya sempat singgung ya, Ancol lebih tangguh aja Pak Maruli. Jadi lebih tangguh. Jadi portfolionya yang selama ini kita anggap kuat ternyata rapuh ya. Jadi harapannya portfolio Ancol juga jadi lebih beragam, jadi lebih resilience ya, jadi lebih tangguh untuk menghadapi segala macam cobaan. Jadi bantuan teman-teman semua lah, kita coba memikirkan kira-kira bisnis baru Ancol apa sih, supaya nanti ketika ada krisis ya, mau itu krisis moneter atau krisis epidemi atau pandemi seperti ini, kita masih tetap tangguh ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi terus yang paling penting kita ya harus kompak lah Pak Maruli. Jadi harus kompak, mantap. Kita ini satu keluarga ya. Betul. Nice. Tidak ada masalah yang yang terlalu berat ya kalau kita bisa kerjasama. Iya. Jadi ada kolaborasi Pak ya. Ada kolaborasi baik itu kita dengan pihak luar maupun di internal kita sendiri. Luar biasa. Ya karena akan sangat berat kalau kita menyelesaikan masalah di Ancol itu sendiri. Jadi kita punya saudara di sini ya. Kalau misalnya kami juga dari operasional butuh support dari teman-teman back office. Back office juga mungkin butuh support dari kami. Bahkan kami pun di operasional sih harapannya bisa saling kolaborasi ya. Jadi misalnya ya Dufan misalnya walaupun secara kapitalisasi tak paling besar ya nggak usah malu-malu misalnya minta tolong sama saudaranya misalnya di Atlantis. Begitu juga misalnya Taman Impian misalnya butuh sesuatu, silakan kerjasama dengan Putri Duyung gitu ya. Kita saling kolaborasi aja lah, kolaborasi dan saling kompak. Jadi tidak terkotak-kotak ya, kita sebagai satu keluarga aja gitu. Jadi Ancol Lover, wah sudah terbayang besarnya apa yang nanti ditemu teman-teman di sini. Semua disiapkan step by step ya Pak, dan tentu ada tujuan, ada goalsnya, dan tentunya goalsnya kita tunggu. Dan kalau tadi Pak Edi dibilang nggak yang lain, tapi dari hati, ketangguhan itu intinya ya Pak. Jadi dalam menghadapi nanti ke depan tim Ancol harus tangguh ya. Dan ini Ancol pasukan yang besar ya Pak. Dikomandani oleh yang udah berpengalaman juga. Jadi sekali lagi Ancol Lover, jangan tanggung-tanggung. Ayo ke Ancol semua, cepat semua disiapkan dan kita tunggu pengembangan yang ada ya Pak. Dan luar biasa. Nah, karena waktulah kita harus berpisah. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Edi dan teman-teman yang lain. Kita akan bahas, ini menyenangkan ya karena ini informasi langsung diterima oleh Ancol Lover dan tentunya bisa diterima dan mereka akan bertemu Ancol. Jadi Pak sampai di sini waktu kita. Terima kasih waktu di tengah kesibukan Bapak. Ya, sama-sama. Masih menyempatkan untuk kita berbicara dengan Ancol Lover. Jadi, jangan lupa yang belum subscribe Ancol TV di subscribe, di like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan dan tentunya kita berharap semua tetap sehat. Pak Edi yang tugasnya berat, kami juga yang sifatnya membantu beliau akan terjadi kolaborasi. Oke, sampai di sini kita sampai ketemu lagi karena Ancol TV Smart and Fun. Salam.